eh, yang saya hormati dan saya banggakan tentu saja para guru besar senior, para narasumber dan pembahas beserta sejawat sekalian yang hadir pada saat ini. Saya ditugasi untuk memberikan materi seperti ini, ya, judulnya harmonisasi, value-nya harmonisasi rumah sakit dan DPJP, sebetulnya begitu. Tapi nanti saya tidak menyajikan detail masuk ke sana, saya lebih melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak harmonis atau kurang harmonis atau belum serius untuk menjadi harmonis. The clock is ticking, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini berdetak terus ini ya. Kematian juga tambah, maternak tambah dan sebagainya. Juga maka perlu ada sesuatu yang dilakukan untuk dievaluasi agar sesuatu yang kurang itu menjadi tidak dan terus berproses. Ini adalah proses belajar bersama. Kalau yang saya sampaikan ini adalah ilmu sosial yang kadang-kadang berubah pada satu titik keseimbangan tertentu. Bapak sekalian, ini tomorrow is today. Jadi kita hidup di 3 tempat, masa lalu, saat ini, dan besok ini. Guru saya, Pak Renat Kasari, bilang begitu. Nah, tetapi ada satu hal yang menjadi pegangan kita, kesalahan adalah manusiawi. Menutupi tidak dapat dimaafkan. Dan gagal untuk belajar itu tidak dapat dimaafkan pula. Jadi ini satu pegangan yang perlu kita lakukan karena organisasi pelayanan publik seperti rumah sakit itu salah satu value-nya adalah selalu belajar. Ada manajemen knowledge-nya harus bagus, kemudian melakukan sesuatu yang selalu diperbaiki karena interaksinya terlalu banyak di dalamnya. Bapak sekalian, tentu kebijakan tata kelola inilah sebetulnya yang di pasal 36 penjelasannya bagaimana harmonisasinya ya antara tata kelola rumah sakit yang baik dengan tata kelola klinis yang baik. Nah, di sini akan saya sampaikan kalau ini harmonisasinya, komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar untuk melaksanakan ini dengan baik, mudah-mudahan itu semua masalah bisa diatasi terus-menerus ya, satu proses belajar dari sebuah institusi pelayanan publik yang namanya rumah sakit. Nah, ini pegangan kita, Bapak, ada 7 variabel yang tentu sebetulnya saat ini untuk safe ini bukan hanya patient safety and family saja, tetapi tenaga kesehatan tentu saja yang menentukan safe-nya itu semua yang ada di termasuk saat ini adalah safe keuangan ya. Jadi keuangan harus safe, kalau enggak waduh pasti kapalnya bolong-bolong terus ya. Dan seterusnya. Saya agak cepat karena waktunya pendek dan ini adalah overview baru saja ya, Pak Hanirono mungkin ikut ini di sini bahwa visinya itu sebuah dunia tidak ada seorang pun dirugikan. Ini semua institusi yang ada di rumah sakit, pemilik rumah sakit juga harus tahu ada 7 pilar di situ, di dalamnya ada safety culture dan seterusnya. Tentu ini menjadi akan baik mission ini mencapai vision ketika pemerintah, healthcare facilities dan service, stakeholder dan ini organisasi kesehatan juga harus berperan di dalamnya. Saya tidak detail, nanti ini materi bukunya sudah saya sampaikan, Bu Prita bisa di-share untuk dibaca bersama. Tata kelola rumah sakit atau corporate governance ya. Tata kelola rumah sakit maksudnya itu nanti upaya untuk melaksanakan yang baik. Ada orang bertanya, apakah tata kelola itu kultur atau kontrol? Ternyata tidak. Ya, memang yang kita lakukan saat ini, baik manajemen maupun yang lain, 3 tungku pejarangan itu melakukan kombinasi antara kontrol yang terus-menerus, kemudian diharapkan jadi kultur yang baik. Nah, itu yang kita lakukan bersama-sama saat ini, sedang berproses. Penjelasan dari tata kelola yang baik itu adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit. Nah, fungsi manajemen rumah sakit, kemudian ada prinsip-prinsip. Ini sebetulnya prinsip dasar ya, dasar bisa disingkat dengan tarif sebetulnya karena kesetaraan dan kewajaran itu di literatur disebutkan sebagai fairness. Ya. Transparansi, accountable, independensi, kemudian responsibilitas dan kesetaraan dan kewajaran. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Tentu yang kita perlu
fungsi-fungsi manajemen di sini tentu banyak ilmunya, banyak yang dipakai. Yang saya sampaikan seperti ini, ya. Ada seperti ini. Fungsi kontrol, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi titik penting ya di sini untuk melihat satu kekurangan yang akan terjadi. Di situ ada standar performance, ya, ada ukuran-ukuran actual performance, bagaimana mengukur mengukur kinerja dan mengambil tindakan yang korektif. Ini harus dilakukan oleh semua, ya, terutama di peran manajemen, dan ini harusnya diketahui, dipahami. Di rumah sakit itu ada satu proses untuk memberi sesuatu, mengambil tindakan korektif terhadap sesuatu yang kurang. Interaksinya luar biasa. Organisasi yang paling rumit di dunia konon hanya dua. Satu rumah sakit, yang kedua adalah NASA. Jadi itu terus karena ini terkait dengan kemanusiaan dan manusia. Nah, ini tadi prinsip tata kelola. Kita melihat prinsip ini pun sebetulnya prinsip ini pun adalah suatu, sebenarnya bisa jadi dianggap sebagai jembatan, ya, jembatan yang menyambungkan agar misi itu tercapai. Jadi visi itu tercapai. Jadi semua keputusan strategik di lini apapun itu core value-nya minimal ada 5 ini dilakukannya setiap saat, terus menerus ya. Dan ini kalau terjadi betul, dilaksanakan dengan baik, dengan integriti yang bagus, ya, dengan openness dan sebagainya, ini insya Allah harmonisasi akan terjadi di semua lini, ya, di semua lini. Nah, tata kelola klinis, ya, corporate governance itu sebetulnya holding balance between economic and social goals, ya, dan between individu dan communal goal. Ini yang terjadi. Jadi tata kelola klinis itu nggak sendirian, ya, dia setara dengan yang lainnya sebetulnya. Nah, tata kelola klinisnya ada 9 hal yang perlu dideklarkan, dilakukan dan difokuskan setiap saat, yaitu fungsi manajemen klinisnya itu gimana? Ada 9, ya. Kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, resiko klinis dan sebagainya, dan yang terakhir akreditasi rumah sakit, ya. Pengembangan profesional menjadi sangat penting di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya nyontek di sebelah di Australia bahwa clinical governance itu ekivalen sebetulnya dengan financial government, manajemen risiko, ya, manajemen risiko dan sebagainya. Sebetulnya itu, ya, setara, ya, setara. Kemudian governing bodies itu nggak bisa, Pak. Govern clinical governance well without, ya, dengan ini itu sendiri nggak bisa. Jadi namanya teman-teman dari klinis pun itu juga harus belajar masalah organisasi, masalah manajemen itu secara sedikit-sedikit atau semakin mendalam. Jadi ini yang terjadi. Yang jelas bahwa penanggung jawab semuanya adalah sebetulnya adalah corporate-nya itu sendiri, ya, corporate-nya sendiri terhadap segala sesuatu yang terjadi, kekurangan dan sebagainya. Juga komponen dari clinical governance framework ini tata kelola yang baik, kemudian leadership kultur dan sebagainya. Nah, di sini yang menjadi concern kita bahwa tidak mudah juga untuk melaksanakan good clinical governance secara baik. Sangat tergantung dengan variasi yang mempengaruhi kehidupan dari organisasi yang namanya rumah sakit ini. Clinical performance gimana dan efektivitasnya gimana? Tentu ini belum tentu permasalahannya karena kompetensi dari tenaga, mungkin inputnya untuk menunjang itu tidak maksimal atau belum maksimal. Ini perlu kita nanti dalami secara sendiri. If you want to travel fast, you travel alone. Jadi kita harus, kalau mau berjalan jauh, kita harus bersama-sama. Bapak-Ibu sekalian, ini strategi peningkatan mutunya dalam rangka ini munculnya suatu harmonisasi di setiap lini adalah governance, ya, priority. Governance tata kelola yang jelas, ya, yang jelas. Kemudian tentu organisasi yang seperti rumah sakit itu selalu terjadi ketidaksempurnaan. Selalu ada proses interaksi yang begitu banyaknya, ya, begitu banyak sehingga pasti akan terjadi ketidaksempurnaan. Itu harus kita akui. Nah, itu selalu diperbaiki, tidak ada blaming, terus-menerus untuk selalu diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Infrastruktur, care delivery priority, reality dan feedback ini tentu juga harus menjadi perhatian kita. Lebih-lebih global tren rumah sakit saat ini dan ke depan adalah saat ini sudah digital, ke depan ini artificial intelligence, ke depannya lagi
Bapak Ibu sekalian, itu least person. Jadi jumlah tenaga di rumah sakit pun akan menjadi tidak sebanyak saat ini. Bapak sekalian, untuk terjadi harmonisasi yang baik, maka diharapkan membangun sistem tata kelola rumah sakit yang baik, ya, yang baik, di mana board trustees ini memiliki tanggung jawab hukum yang menyangkut kebijakan dan jalan rumah sakit secara keseluruhan, pemegang otoritas. Eksekutif, direksi ini hanya refresh saja Bapak sekalian sebagai motor penggerak yang bertanggung jawab terhadap manajemen. Sedangkan medical staff itu berfungsi sebagai pelaku utama core business yang memiliki profesional otonomi, nggak bisa diutik-utik gitu, karena utik-utik yang lain diintervensi oleh ini nggak bisa oleh eksekutif. Permasalahannya kadang-kadang di beberapa rumah sakit pemilik itu punya visi yang berbeda, ada ketidakjujuran dari strategi dari rumah sakit yang sebetulnya banyak dilakukan bukan oleh direksi atau staf klinis. Jadi ini perlu kejujuran karena kegagalan suatu organisasi seperti rumah sakit untuk strateginya salah, itu kebanyakan Bapak Ibu sekalian komitmen terhadap ketika rumah sakit arsitekturnya dibangun untuk kayak apa, itu tidak dilakukan dengan benar dan baik. Bapak sekalian, ini ada 35 suatu tempat-tempat untuk untuk melakukan suatu gerakan-gerakan untuk agar dengan 7 ini, 3x5 ini, ya, di pusat-pusat ini bisa kita lihat apakah kita sudah melakukan ini, ya, bersama. Jadi korporasinya juga, kemudian klinis juga, ya, pemilik juga gitu. Ini loh langkah kita sampai 2030 gitu. Dan di sini tentu yang ini nggak sempurna, ini kita perbaiki, kita membawa satu sistem sekaligus kalau banyak rumah sakit termasuk melibatkan dinas, kita buat satu society sekalian, kita maju bareng gitu, kurang bareng. Nah ini Bapak sekalian nanti sudah di-share, nanti tolong Bu Prita untuk disampaikan pada sejawat sekalian untuk dipelajari. Baru saja, beberapa minggu yang lalu, tadinya berwujud draft, sekarang sudah dinyatakan untuk kita pakai. Jadi Bapak sekalian, terima kasih Bapak sekalian. Mungkin saya berlebih, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk anak bangsa ini di era COVID. Nanti detailnya mungkin narasumber yang lain atau pembahas akan lebih jelas lagi. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.